Kembali lagi bersama saya Aulia Khalgilah dalam seri algoritma. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan array atau larik dan bagaimana cara menggunakan looping atau iterasi atau repetition di dalam bahasa pemrograman Fortran 95. Oke, langsung saja. Array seperti yang saya jelaskan seperti pada di video yang pertama sekali merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk menampung nilai-nilai yang memiliki tipe yang sama. Nah, contohnya misalnya di sini saya memiliki beberapa variabel, nama, usia, berat badan, dan tinggi yang masing-masing dikelompokkan berdasarkan tipe datanya. Misalnya nama merupakan tipe data karakter, kemudian usia tipe datanya integer, kemudian berat badan tipe datanya adalah real atau bilangan pecahan, kemudian tinggi juga memiliki tipe data yang real atau tipe data yang pecahan. Nah, inilah array secara umum yang akan kita gunakan di dalam sebuah algoritma. Array akan bermanfaat digunakan ketika kita bermain atau menggunakan begitu banyak data untuk dianalisis atau untuk dipecahkan permasalahannya, maka akan sangat membantu dalam penulisan atau perancangan sebuah algoritma. Nah, adapun array bisa digunakan atau bisa diimplementasikan melalui penggunaan looping, khususnya di dalam Fortran, agar lebih mudah atau agar lebih efisien dalam melakukan proses algoritmanya. Nah, seperti yang saya bilang pada video pertama sekali, looping atau repetition memiliki beberapa cara. Yang pertama ada do, yang kedua ada while atau kombinasi dari keduanya. Nah, kita lihat di sini ada penggunaan algoritma looping do di dalam Fortran 95. Format penulisannya adalah seperti ini. Do i sama dengan 1, n proses ke i n do, artinya proses iterasinya itu diwakilkan dengan variabel i yang bertipe data integer yang dimulai dari data pertama atau proses pertama sampai dengan proses ke n. Sampai dengan proses ke n, batas berapa yang kita inginkan untuk proses loopingnya. Katakanlah n-nya itu ada 5, berarti prosesnya itu sampai 5, 1 sampai 5. Kalau misalnya n-nya itu ada 10, berarti prosesnya dari 1 sampai 10. Nah, begitu juga dengan looping while. Bedanya dengan looping do adalah cara penulisannya. Looping while bisa kita lihat di sini, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu i sama dengan 1, do while i kondisi n proses ke i sama dengan i tambah 1 n do. Artinya apa? Di sini bisa kita lihat bahwa jika kita menggunakan looping while, dia mirip dengan if else statement karena dia menggunakan kondisi. Nah, kondisinya seperti apa? Ya, seperti yang saya jelaskan seperti yang lalu-lalu, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan atau sama. Untuk do while sendiri, kita harus mengupdate nilai i-nya dengan menggunakan i sama dengan i tambah 1. Artinya kita mengupdate proses keberapa selanjutnya setelah proses yang sebelumnya selesai dilaksanakan. Untuk array sendiri, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu bahwa tipe datanya itu adalah tipe data yang memiliki array. Misalnya seperti ini, deklarasi variabel real, dimension dalam kurung 5. Sebuah variabel yang bertipe real memiliki dimensi atau memiliki array sebanyak 5. Jadi kapasitas sebuah variabel di sini contohnya memiliki kapasitas array sebanyak 5 data atau 5 buah data. Begitu juga dengan tipe-tipe data yang lain, misalnya kalau misalnya ada tipe data integer yang memiliki array-nya itu
10, maka kita harus menulisnya itu dimension 10. Begitu juga dengan karakter dan seterusnya. Jadi harus kita definisikan dulu atau kita deklarasikan dulu di tipe datanya beserta dengan dimensinya yang berapa mau kita gunakan, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing data yang diperlukan. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh pengaplikasian array dan looping di dalam bahasa pemrograman Fortran 95. Kita buka teks editornya. Kita masih menggunakan program atau file yang sama seperti sebelumnya dengan file menghitung indeks berat badan. Nah, di sini masih kita gunakan untuk memberikan atau untuk menginput satu buah data. Nah, sekarang kita modifikasi scriptnya ini untuk kita bisa gunakan menginput berkali-kali data yang berbeda. Data yang berbeda kita menggunakan array dan kita menggunakan looping. Nah, sebelumnya dari script ini saya ingin menyederhanakan terlebih dahulu. Saya akan menghapus beberapa baris yang tidak diperlukan lagi, seperti baris ini saya hapus karena baris ini sama saja dengan baris ini, di mana baris ini menampilkan keterangan variabel-variabel yang dihasilkan, dan ini juga hanya perbedaannya itu adalah ini sudah yang di bawah ini sudah saya buat seperti kolom, dan ini masih baris per baris. Ini saya hapus saja, saya tidak gunakan kembali. Kemudian ini juga yang di bawahnya. Jadi kita hanya menggunakan baris atau script yang sudah saya modifikasi dalam bentuk kolom. Jadi agak lebih enak dilihat dan lebih simple. Oke. Nah, pertama dari script ini yang harus kita modifikasi untuk menggunakan array dan looping adalah, misalnya saya ingin membatasi input yang mau diberikan itu sebanyak 3 data. Nah, artinya nama, klasifikasi, usia, kemudian berat badan, tinggi, dan BMI itu dibatasi sebanyak 3 data. Artinya saya harus menambahkan di sini di setiap tipe variabel dimension sebanyak 3 data, kemudian integernya juga sebanyak 3, dan juga untuk real 3. Nah, berarti untuk sekarang semua variabel yang ada di sini memiliki array sebanyak 3 data atau 3 buah data. Nah, kita harus membutuhkan variabel baru untuk loopingnya, di mana tipe variabel baru itu merupakan integer i. Ini perlu diingat bahwa untuk pengulangan looping menggunakan do dan do while, untuk indeks loopingnya itu sendiri i harus harus memiliki tipe data integer, tidak boleh real ataupun tidak boleh karakter ataupun tidak boleh yang lainnya, harus integer. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan di bawahnya ini, di bawah deklarasinya ini perintah looping do i sama dengan 1,3 karena kita batas arraynya itu atau batas maksimum arraynya itu sebanyak 3 data. Do i sama dengan 1,3 dan write ini untuk memasukkan nama Anda, keterangan ya,
keterangan, kemudian read nama, dan seterusnya. Nah, untuk masing-masing variabel yang kita masukkan, kita tambahkan indeks i. Indeks i seperti ini, misalnya contoh. Read bintang koma nama dalam kurung i. Artinya nanti ini akan dipanggil sebanyak 3 kali. Karena batasnya sampai 3. Begitu juga dengan usia. Tambahkan dengan i di dalam kurung ya. Dalam kurung. Nah, kemudian saya akhiri dengan undo. Undo untuk mengakhiri proses looping untuk memasukkan sebuah data sebanyak 3 kali. Nah, kemudian masuk ke bagian konversi dan perhitungan berat badan atau perhitungan indeks berat badan. Nah, karena kita sudah menginput datanya sebanyak 3 kali, otomatis untuk perhitungannya itu sendiri juga kita lakukan sebanyak 3 kali. Maka kita gunakan do i sama dengan 1,3, dan kemudian tingginya itu juga kita tambahkan indeks i. Begitu juga dengan variabel-variabel lainnya. Dan untuk variabel yang akan ditampilkan di terminal maupun yang disimpan di dalam file juga kita tambahkan indeksnya. Kemudian di sini saya ingin mengingatkan kembali bahwa di baris pertama ini merupakan perintah untuk menampilkan variabelnya di dalam terminal. Yang di baris di bawahnya ini untuk menyimpan variabel-variabelnya itu ke dalam file yang memanggil nomor unit atau nomor indeksnya itu nomor 2, yaitu untuk menyimpan ke dalam file data2.txt. Kemudian kita akhiri proses do-nya ini dengan perintah undo. Oh ya, saya lupa, kalau misalnya ingin menyimpan sebuah variabel ke dalam file yang memiliki array, maka untuk penulisan open dan close-nya ini harus berada di luar penulisan do. Misalnya ini artinya saya open-nya ini saya pindahkan sebelum do proses perhitungannya dimulai. Artinya open-nya itu harus berada di luar proses looping atau repetition menggunakan do. Open, close. Di dalamnya ada do dan undo. Kita coba jalankan. Masukkan nama, misalnya katakanlah A, usia 26. Nah, ini kita akan memasukkan data yang kedua. Masukkan nama lagi, katakanlah B. Dan ini kita memasukkan nama yang ketiga. Katakanlah C. Dan ini merupakan hasil dari data yang kita masukkan sebanyak 3 buah data yang kita menggunakan array dan menggunakan looping. Dan kita lihat di dalam file yang dihasilkan berupa data2.txt. Kita buka dan akan tersimpan 3 buah data juga.
di dalam file yang telah kita siapkan. Nah, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa untuk penggunaan array kita harus mendefinisikan dulu di setiap tipe data yang digunakan untuk array dimensinya berapa yang mau kita gunakan, sebanyak berapa array yang kita butuhkan. Nah, kemudian untuk menginput sesuai banyak array yang diinginkan, kita menggunakan looping do sebanyak data yang kita butuhkan atau sebanyak data dimensi array yang dibutuhkan. Kemudian untuk menyimpan file, maksud saya menyimpan variabel ke dalam file, penulisan open dan close-nya itu harus berada di luar kerangka penulisan do. Artinya itu akan menjadi pembungkus atau menjadi wadah untuk variabel yang disimpan ke dalam file. Kalau misalnya open filenya ini berada di dalam do, sedangkan variabel-variabel lainnya itu di atas atau sebelum open file, maka itu tidak akan tersimpan ke dalam file. Baik, demikian video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Selamat belajar dan selamat mencoba. Terima kasih.